Target, copy that, Captain. There's our target one, Asahi Electrical. Bombs away! Gary, then we're out of here. Why don't you set us a course for China, Manny? Yes, sir. Why don't you set us Cerita dimulai pada tahun 1942 di pangkalan Angkatan Udara Eglin, Florida, Amerika Serikat. Seorang kapten pilot bernama Jack baru kembali dari misi pengoboman pertama di Tokyo. Dia merupakan salah satu penyintas yang terjebak di Cina dan hanya dia yang selamat dari kejaran para tentara Jepang. Kepala perwira komando meminta Jack untuk menceritakan perjalanannya saat terdampar di Cina, dan disinilah Jack mulai menceritakan kisahnya. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, Amerika menurunkan pilot terbaiknya untuk membombardir kota Tokyo. Mereka berencana akan mendarat di tempat yang belum dikuasai Jepang, yaitu kota Chongqing, Cina. Seorang pilot muda yang terampil bernama Jack Tyner ikut dalam misi pengoboman kota Tokyo. Setelah pesawat pengobom Amerika lepas landas, akhirnya mereka sampai di kota Tokyo, dan mereka pun langsung membombardir sebagian kota Tokyo. First target, copy that, Captain. There's our target one, Asahi Electrical. Bombs away! Gary, then we're out of here. Why don't you set us a course for China, Manny? Yes, sir. Di saat misi mereka sudah selesai, mereka akan menuju ke wilayah Chongqing. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari pesawat Jepang, sehingga sayap sebelah kanan pesawat mereka mengalami kerusakan. Kemudian kamera beralih ke sebuah desa kecil di provinsi Zhejiang, Cina. Terlihat seorang janda muda bernama Ying sedang memetik daun di dalam hutan. Daun-daun itu ia gunakan untuk memberi makan ulat-ulat sutra yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi benang sutra. Sebagian benangnya digunakan buat menyulam dan sebagiannya lagi dijual. Ying memiliki anak sematawayang bernama Nunu yang masih sekolah. Nunu sering dibully oleh teman-teman sekolahnya karena ibunya merupakan seorang janda muda. Di sisi lain, Jack masih menerbangkan pesawatnya menuju Chongqing, Cina. Namun, situasi mereka saat ini sedang darurat. Itu karena kerusakan pada sayap kanan pesawat yang membuat pengguna bahan bakar menjadi lebih banyak. Pesawat mereka tidak akan bisa sampai ke Chongqing. Untuk itu, Jack merubah pendaratannya ke wilayah terdekat, yaitu wilayah Kuzhou, Provinsi Zhejiang. Tentara Cina yang berada di Bandara Kuzhou melaporkan ada pesawat yang mendekat. Mereka mengira itu adalah pesawat milik Jepang, karena sebelumnya pesawat Amerika sudah dijadwalkan tiba pada pagi hari. Kemudian mereka mematikan lampu penanda landasan, sehingga Jack dan kru lainnya heran dan terpaksa mereka terbang lagi. Plan B! Beberapa jam kemudian, kini mesin pesawat Jack sudah hampir mati dan mereka terpaksa terjun menggunakan parasut untuk menyelamatkan diri. Saat itu Jack menyuruh temannya duluan keluar dari pesawat, sedangkan dirinya masih menerbangkan pesawat secara manual dan dia melompat keluar di saat-saat terakhir sebelum pesawat itu jatuh meledak. Ying dan Nunu yang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara dentuman keras yang berasal dari pesawat Jack yang jatuh. Keesokan paginya, saat Nunu mengambil makanan untuk ulat sutra, ia menemukan Jack yang tergantung di atas pohon. Nunu pun langsung lari ke rumah dan memberitahu ibunya. Ying tidak percaya apa yang dikatakan Nunu, sehingga Nunu pun mengajak ibunya untuk melihat sendiri. Sesampai di lokasi, Ying sangat terkejut dan ia langsung memberitahu Kai tentang hal ini. Mereka bertiga langsung menuju ke TKP dan Kai langsung menurunkan Jack dari atas pohon. Setelah tahu bahwa Jack adalah tentara Amerika yang sama-sama sedang memerangi Jepang, mereka pun menyembunyikan tubuh Jack di sebuah goa. Kai meminta Ying dan Nunu untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Di sore harinya,
Setelah pasukan kekaisaran Jepang mengetahui jatuhnya pesawat Amerika dan mereka tak menemukan awak pesawat, tentara Jepang langsung melakukan pencarian besar-besaran. Pemimpin pasukan Jepang bernama Kapten Shimamoto juga menginterogasi seluruh warga desa. Sebagai kepala desa, Kai mengambil tanggung jawab. Kai berbohong dan mengatakan bahwa warga di desa ini tidak ada yang menyembunyikan orang Amerika. Karena tidak puas dengan jawaban Kai, Kapten Shimamoto pun menyuruh Kai untuk berlutut. Jika para warga tidak ada yang mau mengaku, maka Kapten Shimamoto akan menembak kepala Kai. Ying yang melihat itu sangat ingin membantu Kai, namun Kai meminta Ying tetap menutup mulut. Karena ia tahu, jika tentara Jepang mengetahui keberadaan Jack, ia juga tetap dibunuh. Kematian Kai menjadi peringatan, siapapun yang berani menyembunyikan orang Amerika akan berakhir di ujung senapan tentara Jepang. Sekembalinya ke rumah, Ying dan Nunu melihat rumah mereka sudah berantakan karena digeledah oleh tentara Jepang. Ying langsung memeriksa uang tabungannya di ruangan bawah tanah. Lalu Ying meminta Nunu untuk terus merahasiakan keberadaan Jack sesuai keinginan terakhir Kai. Keesokan harinya, Ying membawa makanan untuk Jack, tapi Jack yang sudah sadar, ia langsung menodongkan pistolnya hingga membuat Ying lari ketakutan dan melempar makanannya ke hadapan Jack. Singkat cerita, Ying dan Nunu berkunjung ke rumah mertuanya untuk mengobrol dengan masih diliputi kesedihan. Di tengah obrolan, Nunu hampir saja keceplosan memberitahu tentang Jack. Namun Ying langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Nunu untuk pulang. 没就知道残吗？我和妞妞先走了，改天再来看你们。因为你凯叔，他说过不能告诉任何人。 Pagi harinya, Ying kembali membawa makanan untuk Jack. Jack kemudian mengajak Ying bicara, tapi karena mereka memiliki perbedaan bahasa, Ying langsung pergi begitu saja. Di saat Ying sedang menyuci daun, dia mendengar suara tentara Jepang menuju tempat persembunyian Jack. Dengan terburu-buru, Ying langsung mengajak Jack pergi dengan bahasa isyarat. Karena tidak ada tempat yang aman, ia pun menyembunyikan Jack di ruangan bawah tanah rumahnya. Di sana, Nunu terlihat tidak senang dengan keputusan ibunya, karena jika ketahuan oleh tentara Jepang, mereka akan bernasib sama seperti Kai. Di sisi lain, tentara Jepang sampai di goa tempat Jack sebelumnya. Salah satu tentara Jepang menemukan sebuah tas milik Ying di dalam goa dan langsung melaporkannya ke Kapten Shimamoto. Keesokan harinya, Ying pergi membeli obat untuk Jack dan mulai mengobati kaki Jack yang sudah hampir infeksi. Dan di waktu yang sama, di sekolah Nunu, Kapten Shimamoto masuk membawa tas milik Ying yang ditemukan di dalam goa. Ia mulai menanyakan pemilik tas itu kepada sang guru dan menyuruhnya untuk menanyakan hal tersebut kepada para murid. Nunu yang sebenarnya mengetahui bahwa itu adalah tas ibunya, menunjukkan gestur yang aneh dan membuat Kapten Shimamoto curiga. Sepulang sekolah, Nunu bercerita tentang kejadian tadi kepada ibunya dan tentu saja membuat Ying menjadi was-was. Namun tak lama kemudian, Kapten Shimamoto datang untuk memeriksa rumah Ying. Jack yang berada di ruangan bawah tanah sudah siaga dengan pistol di tangannya. Kapten Shimamoto mulai menggeledah di sekeliling rumah, namun ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Jack. Kapten Shimamoto yang masih curiga, ia kembali menanyakan perihal tas tersebut kepada Nunu. Di sini Nunu tidak mengatakan satu kata pun, ia hanya menggelengkan kepalanya. Ketika Kapten Shimamoto hendak pergi, ia memandangi wajah Ying dan mulai tertarik dengan kecantikannya. Apalagi Ying merupakan seorang janda muda yang ditinggalkan suaminya karena gugur di medan pertempuran Nanking. Karena tidak menemukan apa yang ia cari, Kapten Shimamoto lalu pergi dari rumah Ying. Di malam harinya, Ying mengeluarkan Jack. Nunu mulai berkenalan dengan Jack walaupun ia terlihat takut. Lalu mereka bertiga makan bersama. Jack yang kelaparan makan dengan lahapnya. Kemudian Jack juga menanyakan keberadaan krunya. Karena mereka memiliki bahasa yang berbeda, Jack menggunakan gambar sebagai media berkomunikasi mereka. Lalu Ying menjelaskan menggunakan bahasa isyarat bahwa keempat temannya telah ditangkap oleh tentara Jepang. Setelah makan malam selesai, Jack disuruh mengganti baju dan membersihkan dirinya. Keesokan harinya, karena Ying akan mengantar Nunu ke sekolah, Jack disuruh kembali ke ruangan bawah tanah sebelum ia kembali ke rumah. Di saat Jack memasuki ruangan bawah tanah, Jack mengatakan bahwa tujuannya yaitu kota Chungking.
Di saat mengantar Nunu ke sekolah, Kapten Shimamoto masih memantau pergerakan Ying dari jauh. Ketika menjual benang sutra, Ying mendapat informasi bahwa para krunya Jack telah dieksekusi mati oleh tentara Jepang. Setelah mendapat informasi itu, Ying menukarkan benangnya dengan beras dan daging. Saat Ying kembali pulang, ia bertemu dengan guru sekolah Nunu yang bernama Guan. Mereka berbincang tentang tas yang ditemukan tentara Jepang tempo hari. Guan menyadari kalau tas yang dibawa oleh Shimamoto adalah milik Ying, tapi Ying menyangkalnya. Sedangkan di sisi lain, Jack merasa bosan di dalam ruangan bawah tanah. Ia pun keluar dan mencari sesuatu yang bisa ia kerjakan. Tak lama kemudian, Ying kembali pulang dan betapa paniknya ketika dia melihat Jack sedang membetulkan atap. Tentu saja Ying marah karena hal itu akan bisa membahayakan mereka semua. Mereka pun berdebat dengan bahasa yang berbeda. Jack yang tidak mengerti bahasa Ying, begitu juga Ying yang tidak mengerti bahasa Jack, membuat Ying langsung menangis sedih. I need to get out of here. Kemudian Jack merasa bersalah. Ia meminta maaf karena ia sadar bahwa tindakannya membuat keluarga Ying dalam bahaya. Ketika Jack ingin kembali masuk ke dalam ruangan bawah tanah, Ying juga merasa kasihan melihat Jack yang terus di dalam ruangan bawah tanah itu. Ia pun mengatakan dengan memberi isyarat bahwa Jack bersembunyi ketika nanti mereka mendengar suara orang yang menuju ke rumah mereka. Siang harinya, Ying mampir ke rumah mertuanya untuk memberi uang hasil penjualan benang sutranya, sekaligus menanyakan sedikit mengenai tentang gerilyawan untuk membantu Jack. Setelah itu, Ying pergi menjemput Nunu. Sesampainya di rumah, Ying mulai memasak. Selesai memasak, ia merasa kasihan melihat Jack yang kesusahan berjalan. Kemudian ia pergi keluar untuk mengambil bambu. Di dalam rumah, Jack mulai dekat dengan Nunu dan mengajari Nunu cara bersiul. Saat Ying yang sedang membuat tongkat dari bambu, Jack kemudian mengajari Nunu menulis dan mengucapkan angka dalam bahasa Inggris. Melihat kedekatan Nunu dengan Jack membuat Ying sedikit tersenyum. Di malam harinya, mereka makan enak dengan sup bebek dan sekali lagi Jack mengucapkan terima kasih kepada Ying, yang pada saat itu Jack mengenakan pakaian almarhum suaminya Ying. Melihat Jack makan tanpa sumpit membuat Nunu merasa aneh. Untungnya Jack gak ngerti mereka ngomong apa. Saat Ying lagi nyuci piring, dia tidak sengaja bertatapan dengan Jack. Terlihat senyuman manis di wajah mereka. Puncaknya ketika Ying selesai mengganti perban luka Jack, terlihat mereka berdua sama-sama saling suka. Di pagi harinya, di saat Nunu lagi sekolah, Ying mulai bekerja dengan senyuman manis kepada Jack. Namun senyuman manis itu berubah menjadi kepanikan ketika Kapten Shimamoto datang. Ia pun langsung menyembunyikan Jack ke dalam ruangan bawah tanah. Kedatangan Kapten Shimamoto kali ini bukan untuk mencari Jack, melainkan ingin meniduri Ying. Awalnya Kapten Shimamoto meminta secara halus agar Ying mau melayaninya, tapi Ying terus menolak sehingga Kapten Shimamoto menggunakan cara kasar. Hal itu terjadi tepat di atas persembunyian Jack. Jack yang ada di sana mendengar Ying menangis ketakutan, dan ketika Ying akan diperkosa, tanpa mikir panjang Jack langsung menembak kepala Kapten Shimamoto. Are you okay? Are you okay? Kemudian mereka menyembunyikan jasad Shimamoto di dalam ruangan bawah tanah. Sementara di sekolah, Nunu tidak sengaja menyiulkan nyanyian Amerika yang diajari oleh Jack, sehingga Guan langsung membawa Nunu ke rumah Ying. Guan yakin kalau Ying menyembunyikan orang Amerika di rumahnya. Guan masuk menerobos pintu dan langsung mencari Jack. Jack yang keluar dari persembunyiannya langsung menodongkan pistol ke arah Guan. Namun untung saja, Guan bisa berbahasa Inggris dan ia juga menjelaskan kalau ia merupakan salah satu anggota gerilyawan Cina. Ia juga berjanji akan mengantar Jack ke Chongqing dengan bantuan para anggota gerilyawan lainnya. Ketika Jack menunjukkan jasad Shimamoto, dia menyuruh Ying dan Nunu ikut melarikan diri bersama Jack karena pasukan Jepang gak akan tinggal diam dan kini nyawa mereka dalam bahaya.
Setelah Guan pergi menyiapkan peralatan dan anggota lainnya, Ying memotong sebagian rambutnya untuk diberi kepada Jack. Kemudian saat Nunu sedang keluar, mereka berdua meluapkan rasa cintanya. Kini tentara Jepang dan anjing pelacak mulai memasuki setiap rumah untuk mencari kapten mereka. Ying yang menyadari kalau tentara Jepang semakin dekat, mereka bertiga langsung bergegas masuk ke dalam hutan untuk menemui para gerilyawan. Setelah Jack dan lainnya sudah memasuki hutan, tentara Jepang menemukan jasad Kapten Shimamoto di rumah Ying. Di pagi harinya, setelah membakar rumah Ying, pasukan Jepang mengarahkan anjing pelacak untuk mencari mereka. Nggak hanya itu, pesawat Jepang juga dikerahkan untuk menghabisi mereka. Melihat situasi yang sangat berbahaya, Jack meminta senjata dan mulai menembaki pesawat itu hingga jatuh meledak. Mendengar suara ledakan itu, tentara Jepang yang berada di dalam hutan langsung melepas anjing pelacaknya dan mereka langsung bergegas ke sana, sehingga baku tembak antara gerilyawan Cina dan tentara Jepang pun terjadi. Tentara Jepang yang terus berdatangan menyerang mereka membuat satu persatu gerilyawan Cina gugur. Pasukan gerilyawan yang tersisa menyuruh Jack, Ying, dan Nunu pergi ke tepi sungai. Sedangkan para gerilyawan tersisa menahan pasukan Jepang yang terus berdatangan. Meskipun pada akhirnya mereka semua harus terbunuh. Jack, Ying, dan Nunu berhasil mendekati tepi sungai dan mereka sudah ditunggu gerilyawan yang lain. Namun di saat Ying berlari menuju perahu, salah satu tentara Jepang langsung menembak Ying. Melihat Ying sekarat, pecahlah tangisan Nunu, begitu juga dengan Jack. Dengan linangan air mata, Jack berlari menghampiri Ying dan Ying menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Jack. Kini Nunu tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ayah dan ibunya menjadi korban ganasnya perang. Hanya tersisa Jack yang selalu berada di sisinya. Singkat ceritanya, Jack dan Nunu akhirnya sampai ke Chungking dengan selamat. Dan di sini Jack mengakhiri ceritanya. Di saat Jack bermain dengan Nunu, Kepala Jenderal Jimmy Dolittle datang menemui Jack. Di sini Jack mengungkapkan keinginannya untuk mengadopsi Nunu. Tapi Jenderal menolaknya dengan mengatakan bahwa peperangan belum berakhir. Jack masih harus bertempur, maka Jack tak akan bisa melakukan dua hal bersamaan. Jenderal juga mengatakan ia sudah menemui orang tua yang siap mengadopsi Nunu. Jack tentu saja tidak ingin berpisah dengan Nunu, tapi sebagai seorang prajurit, dia harus mematuhi perintah atasannya. Hari itu adalah hari terakhir mereka bersama. Jack memeluknya dengan erat sambil meneteskan air mata. Puluhan tahun kemudian, kini Jack sudah menua, itu terlihat dari tangannya yang sudah lanjut usia. Ia menulis surat untuk Nunu yang kini sudah dewasa. Ia menulis tentang perasaannya selama ini terhadap ibunya Nunu. Selama puluhan tahun, Jack selalu memikirkan ibunya dan selalu mencintainya. Jack yang menyadari hidupnya akan berakhir, ia menitipkan rambut pemberian ibunya kepada Nunu. Dan film pun selesai. Dari 64 awak pesawat Amerika yang terdampar di Provinsi Zhejiang, 56 orang diselamatkan dan dipulangkan oleh warga sipil Cina. Namun sebagai pembalasan, Jepang diperkirakan membantai 250.000 warga sipil Cina. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.